di luar tentara, itu ada pasukan apa? Jin, manusia, dan burung. Mereka semua dibagi tugasnya. Kita belum bicara tentang malaikat-malaikat Allah. Di bumi saja pasukan-pasukan orang beriman, kalau Quran yang dijadikan sebagai pegangan dalam perjuangan, dalam jihad fisabilillah, maka tidak akan terkalahkan. Belum lagi pasukan dari langit. Ini yang dilupakan. Ini yang tidak dilihat oleh Israel. Ini yang tidak dilihat oleh Amerika. Ini yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir lainnya. Pasukan-pasukan dari langit. Ini satu pasukan hanya bisa dimobilisasi oleh orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Dan itu semuanya clear di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ustaz Deden, coba sedikit komen tentang surah Al-Isra, tentang Sulaiman. Nanti ya. Sedikit saya berikan bisyarah. Siklus 100 tahunan. Apa? Siklus 100 tahunan. Sekarang kita bicara Gaza dijajah selama 75 tahun, 2024 kalau dihitung dari tahun berapa? 48. Iya. Tapi kalau dihitungnya dari tahun 1917, sekarang 2024, berarti berapa? 107 tahun. Ya. Dalam kisah Uzair, nanti saudara yang ceritakan ayatnya, anna yuhyi lahu ba'da. Bagaimana mungkin negeri ini hancur? Dan insya Allah sebentar lagi Israel pasti hancur. Dan itu terang di dalam surah Al-Isra dari ayat 4 sampai 8 itu terang sekali. Jadi para pejuang ini adalah orang yang berjuang bukan dengan waham. Clear semua step-stepnya jelas kalau baca Quran. Ya, 2 kali mereka melakukan kerusakan. 2 kali pula Allah akan turunkan ba'athna alaikum ibadan lana, bukan ibadana, ibadan lana. Apa bedanya nanti Ustaz Deden coba jelaskan. Uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Nanti pasukan ibadan lana itu diturunkan lagi yang kedua kalinya, dan sekarang ibadah lain itu terlihat di Gaza, dan saya yakin itu yang diturunkan Allah. Bayangkan, people power seluruh dunia terjadi, epicentrum di situ, semua senjata-senjata diuji coba di situ, belum selesai. Ini contoh kasus ibadah lana uli ba'sin, pasukan dari hamba Allah yang tunduk pada titah Allah, perintah dan larangan Allah. Dan mereka akan membantai habis-habisan nanti orang-orang Israel itu. Sebagaimana mereka membantai perempuan mereka dibantai. Sebagaimana mereka membantai anak-anak mereka pun dibantai. Kalaupun ada orang Israel bisa keluar negeri, kira-kira diterima gak sama negara yang dikunjungi? Di dalam dikejar, dibantai, pergi kemanapun dia akan pasti terjadi. Ini bicara peta langit ya. Dari A sampai Z-nya itu sudah jelas kalau kita baca Al-Quran, dan kekuatan itu dari Al-Quranul Karim. Kalau kita baca, makanya kalau melihat peristiwa Gaza pakai akal, Anda gagal. Ya. Paling ngomongnya gitu, pemimpin mereka tinggal di Qatar, kan gitu ya. Ya, gagal itu. Nggak terbuka. Buka mata lu. Mata lu tuh buka. Ada sunnatullah ketimbang sunnah yang kamu fahami secara picik itu. Ada sebuah kekuatan yang Allah bangkitkan di luar jangkauan manusia.
Dan itu semua menjadi terang. Andai orang-orang yang komen ini baca Quran dengan benar, ya, baca hadisnya benar. Ada nggak yang bilang begini? Ya udahlah, nanti tunggu Imam Mahdi. Ya Allah. Lalu di mana memahami ayat wa in uttum udana? Ini kan sebuah siklus yang harus terjadi. Proses 100 tahunan yang pasti terjadi pada Uzair ketika ditidurkan selama 100 tahun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pertanyaan, bukankah Allah kuat? Bukankah Allah maha berkuasa? Bukankah Allah bisa membalik keadaan dalam hitungan detik? Bukankah Allah melihat kaum muslimin, anak-anak, wanita sedang diporak-porandakan oleh musuh Allah Yahudi? Kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah tidak bantu? Kenapa Allah tidak turunkan para malaikat sebagaimana perang Badar menghabisi Yahudi? Jawabnya sudah ada di ayat. In tansurullah yansurkum. Allah tidak akan menolong kalian kaum muslimin. Enggak akan. Kalau kalian belum menolong agama Allah, tolonglah dulu agama Allah, baru Allah akan tolong kalian, wahai kaum muslimin. Sudahkah kita menolong agama Allah? Menolong gimana? Subuh sering kesiangan, sholat jarang berjamaah di masjid, jenggot dicukuri, pakaian isbal, judi asuransi dimakan, riba, bahkan perbuatan syirik, jimat, kelenik, perbuatan bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita berharap ditolong oleh Allah. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Dan Yahudi tahu persis ini. Yahudi tahu persis ini. Maka Yahudi itu takut, gemetar. Kalau apa? Kalau kaum muslimin taat kepada Allah. Kalau sholat subuh di masjid sama banyak dengan sholat Jumat, baru Yahudi takut, gemetar. Ketika kaum muslimin sudah asyik narkoba, berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, main suap, Yahudi senang. Yahudi tahu persis. Dari mereka yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu persis. Mereka itu berilmu, baca Taurat, baca Injil, tapi tidak diamalkan. Kebalikan Nasara itu taat kepada Allah, tapi tanpa ilmu. Tidak pakai ilmu, tidak pakai dalil, suka-suka mereka. Yang diikuti para pendeta, para pastor, bukan Allah, Nabi Isa. Ya. Oleh karena itu, kita akan menang insya Allah kalau kita taat kepada Allah. Kalau kita jauhi segala bentuk maksiat. Jangan berharap kita menang melawan mereka selagi kita masih berbuat maksiat. Tidak akan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. والله لن تهنأوا أبدا باحتلالكم لبيت المقدس وللمسلمين عين تطرف، بل والله الذي لا إله إلا هو لنخرجنكم منها عاجلا أو آجلا. والله جل وعلا أخبرنا في كتابه العزيز